pembunuhan demokrasi itu terjadi antara lain melalui selective enforcement. Jadi penegakan hukum yang selektif, yang tebang pilih. Ya. Melihat Indonesia ini secara spesifik begitu ya, kesalahan pada sistemnya atau kesalahan moral kenegaraan para pemimpin? Itu pertanyaan menarik sekali, menarik sekali. Ini mengingatkan saya pada Lawrence Lessig, profesor di Harvard juga, yang menegaskan bahwa sebenarnya kerusakan pada republik, baik di Amerika maupun di Indonesia, saya pinjam analisis Lawrence Lessig, itu terjadi antara lain karena pertama ada yang ia sebut sebagai evil soul, orang-orang yang memang berjiwa jahat bergabung ke pemerintahan untuk mengambil dan merampok apa yang dimiliki oleh negara for their own interest. Ya, memang udah diniatkan berarti. Ya, itu kategorinya evil soul. Banyak tuh. Ini kata, jadi berarti ada orang masuk ke politik memang untuk melancarkan bisnisnya, itu evil soul ya? Evil soul. Profi, jadi orang-orang yang memang bergabung ke pemerintahan, memang tujuannya adalah untuk maling. Kita sebut maling aja kali ya? Maling ya. Sehingga, sabar Mas Gayu, sabar. Sehingga Lawrence Lessig ini, profesor di Harvard ini, menegaskan bahwa many of us think of government as little more than criminal. Jadi banyak di antara kita berpikir bahwa pemerintah itu tidak lebih sekedar penjahat, karena dominasi dari evil soul tadi. Orang yang memang sudah punya mens rea, istilah kita ya, untuk bergabung ke pemerintahan, apalagi setelah lama tidak berkuasa, misalnya bergabung ke pemerintahan, menguasai seluruh aset-aset negara untuk kepentingan politik elektoral, untuk kepentingan bisnis dan seterusnya. Nah, kategori yang kedua, tambang dan lain-lain itu ya. Kategori dua itu adalah apa yang ia sebut sebagai decent people. Jadi sebenarnya orang baik, tapi bergabung pada satu sistem pemerintahan yang sudah buruk. Salah circle nih ya, circle pertemanan ya, Prof ya. Sehingga orang baik pun akhirnya menjadi buruk karena sistemnya sudah buruk. Jadi sistem kita memang sudah buruk, sehingga orang baik yang mau gabung pun seringkali akhirnya jatuh pada kehinaan itu sendiri. Bukannya mewarnai, dia malah terwarnai gitu ya. That include law enforcement juga. Include law enforcement, of course ya, of course. Wow. Sebenarnya pada law enforcement ini Mbak ya, apa yang diprediksi oleh Profesor Cornell Thomas Power maupun Stephen Lewitsky dalam bukunya yang terbaru, terbit 2024, The Tyranny of the Minority, antara lain menegaskan bahwa pembunuhan demokrasi itu terjadi antara lain melalui selective enforcement. Jadi penegakan hukum yang selektif, yang tebang pilih. Ya. Jadi mengadili pesaing politik sekaligus memberikan proteksi kepada sekutu politiknya. Termasuk melakukan selective enforcement, penegakan hukum tebang pilih kepada aktivis demokrasi, aktivis lingkungan, aktivis kemanusiaan. Itu pasti mereka menjadi target selective enforcement, penegakan hukum yang selektif, yang tebang pilih, yang menyasar kepada mereka yang kritis pada kekuasaan itu sendiri. Itu buku dibikin buat Indonesia apa buat siapa ya? Kok mirip ya? kok kesenggol ya? Prof, tadi Prof bilang satu, yang nomor dua tadi kan orang baik yang masuk ke sistem yang buruk, terus dia akhirnya jadi terwarnai, jadi ikut buruk. Terus orang baik itu harus gimana dong? Kalau dia nggak masuk
politik, dia nggak masuk ke partai politik, dia nggak masuk ke parlemen. Ketinggalan, Nanti isinya nggak relevan, orang-orang nggak baik semua. Terus bangsa ini mau dibawa kemana? Ya, memang kita berada pada situasi bahwa sistem kita buruk, orang jahat semakin korup, semakin serakah, orang baik yang niatnya pengen mengubah, justru akhirnya ikut tercemari atau dijadikan target politik. Ya. Sehingga memang kita memulainya dengan bikin terang. Saya kira bikin terang ini mengingatkan saya pada Jalaluddin Rumi, seorang mistikus terbesar dari Persia. Saya belajar Rumi dari profesor saya di Harvard, Profesor Ray Mutahedeh. Profesor Ray Mutahedeh mengajar kembali salah satu ajaran Rumi yang cukup dikenal dalam Masnawi itu sendiri. If everything around you seems dark, look again, you may be the light. Jikalau segala sesuatu di sekitarmu gelap, lihatlah lagi, barangkali kamu cahayanya. Cahaya itu adalah bikin terang, yang menerangi kegelapan. Dan ini juga yang saya petik dari Bapak Kardinal Suharyo dalam pidato misa Natal di katedral. Bapak Kardinal memberikan satu penegasan bahwa Yesus lahir sebagai manusia di tengah kemanusiaan yang terluka. Dan Bapak Kardinal menghadirkan bagaimana Yesus hadir sebagai sang penerang untuk menyinari kegelapan dunia itu sendiri. Jadi kesimpulannya, walaupun di sekitar kita Gelap. itu gelap, politik, demokrasi, hukum, HAM dan lain-lain, bikin terang tetap harus ada. Jadi harus hadirkan Tetap sebanyak mungkin. Jadi harus optimis. Harus optimis. Tadi saya sebelumnya pesimis, Prof. ya? Tapi setelah Prof bilang kutipan Rumi tadi, itu merinding loh saya. Maybe you were the light, Iya. Maybe the light. Ya. Oke, Prof, kita balik lagi tadi soal kategori-kategori sistem, evil soul and stuff like that. Artinya tidak jarang begitu ya di Indonesia sendiri, those evil souls, they're entering and becoming the policy maker for their own interest. Exactly. That is what is happening to our country. Yeah. That is what happening. Yeah, exactly. That's why you see what's happening, ya. Yeah. Dan kita lihat betapa kejahatan yang diatasnamakan negara itu justru terjadi begitu banyak di Republik ini, sehingga korbannya adalah rakyat. Dan betapa kata rakyat itu hampir selalu dipakai, tapi menjadi meaningless, menjadi tak bermakna. Hanya dipakai saat pemilu, Prof. Saat pemilu dan saat pidato untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Tapi menurut Bank Dunia, rakyat kita yang miskin amat sangat besar. Makanya ketika pemilu memang lebih harus berhati-hati lagi, gitu ya, melihat background calon-calon pemimpin ini. Gimana kalau kita bisa melihat, kita penasaran ya, ini juga pengen tahu nih. Jadi stop dulu sampai pembahasan ini. Bagaimana masyarakat bisa tidak terpengaruh dengan jargon-jargon atau mungkin iklan-iklan, PR, public relations dibuat oleh calon-calon presiden ini, tapi lebih berfokus pada background dan juga potensi seorang pemimpinnya ke depannya. Karena ada ini kutipan gini, Prof. Pemimpinmu yang sekarang adalah cermin dari rakyat itu sendiri. Jadi kita juga. That's deep. Iya. Gimana, Prof? Ini sebenarnya berat. Ini berat, tapi we make it in a light way. Kita buat untuk minum dulu, Prof. Saya sebenarnya hampir tidak pernah menyalahkan rakyat. Ya, terutama karena didorong oleh rasa empati pada penderitaan rakyat itu sendiri. Karena
yang sebenarnya terjadi itu adalah Republik ini salah kelola, yang kemudian membuat rakyatnya menjadi korban dari the worst governance, pemerintahan yang buruk. Meminjam istilah yang dipakai oleh The Economist untuk memilih satu pilihan kata 2024 silam, The Economist memilih kakistokrasi. Kakistokrasi itu kebalikan dari meritokrasi. Meritokrasi itu merefleksikan role of the best. Kalau kakistokrasi itu merefleksikan role of the worst. Jadi pemerintahan yang justru dikelola dan dikendalikan orang-orang yang secara moral itu mengalami kebangkrutan itu sendiri. Sehingga ciri utama dari kakistokrasi ini adalah orang yang tidak kompeten justru memperoleh jabatan publik. Itu The Economist tuh ya? The Economist ya. The Economist tuh, bukan Prof yang ngomong, tuh The Economy. So bagaimana kita masyarakat yang belum mampu untuk melihat itu dan yang dipikirkan adalah oh ya udah besok kita makan gitu. Iya. Bagaimana kita melihat itu? Kalau rakyat kan ternyata sederhana aja. Iya, sederhana. Sebenarnya kita lihat rakyat Indonesia itu sebenarnya orangnya tuh sabar loh, asik loh. Dan we don't like conflict, right? Iya, maksudnya gitu. Harmonis. Harmonis sekali Lu kita. mimpin negara ini aja, kita cari duit sendiri, kita usaha sendiri, nggak usah lu nggak usah bantuin kita, lu siapin aja berasnya, siapin telurnya, siapin obatnya, kita beli sendiri loh. Betul. Sebenarnya tuh apa sih yang kurang dari rakyat kita ini sampai sedemikian rupa dibohongi dalam tanda petik. Jadi kita tidak perlu ditanda petik sebenarnya. Iya, nggak boleh. Maksudnya ini rakyat yang udah baik banget. Dia berusaha sendiri, dia jualan sendiri, dia nggak pernah mengeluh seperti para pejabat itu. Betul. Terus tapi kok selalu dibeginiin gitu hidupnya. Betul. Saya kira benar sekali nih, Mas Gaib. Saya kira menjiwai betul the manner of our society, the good manner of our society ya. Jadi yang ditandai dengan kesabaran, keuletan, keteguhan dalam bekerja, dan jarang sebenarnya mereka protes gitu, karena kesabaran yang terasah cukup panjang itu. Sejak zaman penjajahan tetapi ya, justru manner of society yang baik itu dimanfaatkan oleh pemimpin untuk terus mengelabui rakyatnya itu sendiri. Nah itu sebenarnya yang terjadi karena terutama faktor pendidikan, Mas Gaib. Pendidikan kita itu pendidikan yang tidak memberikan satu penekanan pada critical thinking, sehingga rakyat dipelihara bodoh dan dengan kebodohan itu dieksploitasi untuk kepentingan politik elektoral semata. Critical thinking itu dimatikan demi model pendidikan yang menuntut kepatuhan pada pemimpin, kepatuhan pada penguasa, pada satu sistem di mana pendidikan dikontrol oleh negara, maka kita tidak memperoleh critical voice coming from the university, karena mereka dikendalikan oleh kekuasaan itu sendiri. Tapi bagaimana kita bisa melihat perbedaan antara we obey the leader sama kita being nasionalis? Patriot itu adalah seorang yang selalu berpikir untuk kemajuan bangsanya dengan mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya pada kita. Bukan spirit patriotik yang punya semangat Handerbeni, istilah Romo Mangun, semangat untuk selalu merawat cinta dan kemakmuran bangsa. Tapi yang sebenarnya kita saksikan itu di kalangan pejabat, mereka
dicirikan dengan kekayaan yang berlimpah di atas penderitaan rakyatnya itu sendiri. Padahal pada pidato 1 Juni 1945, Bung Karno itu kan memberikan satu pidato yang cukup menghentakkan. Saudara-saudara, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka di mana kaum kapital merajalela, atau kita hendak mendirikan Indonesia merdeka di mana rakyat bersama sejahtera? Rakyat bersama sejahtera. 80 tahun kita merdeka, bukan rakyat bersama sejahtera, tapi justru ditandai dengan ketimpangan yang terus naik, the rising inequality itu sendiri, ketimpangan yang terus naik, sehingga mayoritas rakyat, baik kelas menengah maupun kelas yang menuju kelas menengah, aspiring middle class, maupun kelas di bawah kelas ini namanya kelas yang rentan dan kelas miskin, itu menjadi mayoritas masyarakat kita yang tertatih-tatih untuk sekedar bertahan hidup.